Nah, selanjutnya adalah proses pembuatannya. Kita akan ulas secara cepat saja ya. Langkah pertama, semua tepung dicampur dan dilumuri dengan air. Tepung terigu, tepung tapioka, dan tepung sagu kalian tempatkan pada wadah yang sama, lalu campur dan tambahkan air. Lalu adonan tersebut diaduk hingga kalis. Nah, ini contoh adonan yang sudah jadi. Nah, dari adonan tersebut kamu bisa menambahkan pewarna makanan untuk menambah unsur keindahan dan daya tarik ya. Dan disesuaikan dengan produk yang nantinya akan kalian buat. Nah, ini contoh adonan-adonan yang sudah diwarnai. Lalu setelah diwarnai, kalian bisa mulai membentuk adonan sesuai selera kalian dan produk yang kalian tentukan. Contoh, ini adalah boneka mini yang dibuat dari adonan flour clay yang nantinya dijadikan sebagai gantungan kunci. Nah, setelah produknya jadi seperti ini, kalian juga bisa menyemprotkan clear. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membuat produk tersebut menjadi mengkilap dan awet. Selanjutnya saya akan langsung mengajak kalian untuk membuka halaman 46, di mana kita akan membicarakan tentang proses pembuatan produk kerajinan yang menggunakan bahan sabun. Kalau untuk pengertian sabun sendiri, saya rasa kalian sudah bisa mengerti dan mempunyai bayangan ya, karena hampir setiap hari kita menemukan sabun yang kita gunakan biasanya untuk mandi atau mencuci barang-barang. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah bahan pembuatnya itu sendiri. Yang pertama, bahan utamanya tentu sabun. Nah, ini adalah contoh sabun batang. Nah, sedangkan ini adalah sabun cair. Namun kali ini kita akan membicarakan tentang produk kerajinan yang dibuat menggunakan sabun batang. Tadi bahannya sudah kita persiapkan, lalu berikutnya adalah alat yang akan kita gunakan. Alat yang bisa kita gunakan untuk membuat produk kerajinan berbahan dasar sabun adalah, setelah bahan utamanya kita persiapkan, berikutnya kita bisa mulai mempersiapkan alat yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah beberapa alat yang digunakan ketika kita akan membuat produk kerajinan yang berbahan dasar sabun batang, di mana di sini ada cukil dengan beberapa bentuk, lalu ada jarum yang sudah dikasih tangkai, ada pensil dan spidol. Sedangkan alat cetak seperti ini bisa kita gunakan ketika kita akan membuat produk kerajinan berbahan dasar sabun cair. Nah, karena cair tentu nggak bisa diukir dong. Tentu kita akan menggunakan alat bantu cetak seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh produk kerajinan berbahan dasar sabun. Nah, ini ada duplikat es krim ya, tapi jangan salah, ini bahan dasarnya sabun, jadi tidak bisa dimakan. Lalu ini ada ukiran kupu-kupu, nih ukiran berbentuk kupu-kupu yang terbuat dari sabun batang.
Lalu ini adalah hiasan berbentuk bunga-bungaan ya, yang juga terbuat dari sabun batang yang diukir. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatannya. Nah, kalian bisa lihat di sini sabun batang. Ini adalah sabun batang. Pertama kita membuat sketsanya terlebih dahulu. Misal kita akan membuat gambar hewan di sini. Maka kamu gambarkan dulu sketsanya nih. Menggunakan apa? Tentu menggunakan jarum. Berikutnya kita bisa langsung mulai proses pencukilan secara perlahan. Nah, ini proses pencukilannya. Tadi kalau kita lihat alat cukilnya tadi beberapa macam ya, ada beberapa macam. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau kita akan mencukil bagian-bagian sulit seperti ini, gunakan yang lebih kecil. Kalau untuk yang agak leluasa, kita bisa menggunakan alat yang lebih besar. Lalu kita bisa menambahkan tekstur pada bagian dasar masih dengan menggunakan alat cukil, namun yang berbeda. Nah, dari sini sudah kita langsung bisa melakukan penghalusan saja. Jadi nanti kita tinggal haluskan. Saya rasa pembuatan produk kerajinan dari sabun ini cukup sederhana ya, dan mudah banget serta bisa kalian bayangkan. Itu tadi sedikit ulasan dari saya mengenai contoh-contoh proses produksi produk kerajinan yang terbuat dari bahan lunak, di mana tadi saya sudah mengulas sedikit proses produksi produk kerajinan yang terbuat dari bahan dasar floor clay, dan yang terakhir saya juga mengulas tentang proses produksi produk kerajinan berbahan dasar sabun. Kenapa saya pilih kedua bahan dasar ini? Karena menurut saya kedua bahan dasar ini bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari, dan proses pembuatannya tidak terlalu rumit. Sebagai penutup, saya akan sedikit mengulas tentang kemasan produk kerajinan bahan lunak. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan lunak sebagai bahan dasarnya, tentu kalau kita akan memasarkan produk tersebut kepada pembeli, hal yang harus kita perhatikan adalah kemasannya, bungkusnya. Ini penting. Kenapa? Karena kemasan suatu produk juga menentukan daya pikat bagi pembeli. Bayangkan kalau produk kerajinan itu berkualitas baik, tapi dikemas dengan kemasan yang tidak terlalu baik, tentu itu juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi pembeli. Jadi yang ingin saya tekankan adalah tidak hanya bahan dasar yang digunakan, alat yang digunakan, metode yang diterapkan yang harus baik, namun kemasan produk juga harus kita perhatikan, sehingga pada akhirnya kita bisa menghasilkan suatu produk kerajinan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah kita bahas tadi, ya, memenuhi aspek kegunaannya, memenuhi aspek kenyamanannya, memenuhi aspek fleksibilitasnya, memenuhi aspek
keamanannya, serta memenuhi aspek keindahannya. Nah, keindahan ini salah satunya bisa terlihat dari kemasan produk tersebut. Demikian anak-anakku, pembahasan mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak dan kemasan produk kerajinan bahan lunak. Semoga video singkat ini setidaknya dapat memberikan sedikit gambaran kepada kalian mengenai dua sub materi terakhir dari bab pertama ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran prakarya kelas 8, agar sesuai dengan lalu ada pengaduk adonan naon sih mengenai materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teu kudu dijawab nah hate we asup atau suarana